Indonesia sedang dalam keadaan darurat serangan nyamuk. Dan ini adalah sebuah rekayasa. Nyamuk apa sih? Yuk kita lihat tayangannya. Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Apakah isu nyamuk Wolbachia ini akan menjadi next pandemi? Apakah isu yang beredar itu valid? Nyamuk Wolbachia merupakan nyamuk yang menurunkan tingkat penyakit DBD dengan rekayasa genetik sebuah nyamuk. Di beberapa kota di Indonesia telah disebarkan nyamuk Wolbachia ini. Nyamuk Wolbachia menuai pro dan kontra. Benarkah nyamuk rekayasa Wolbachia ini memiliki dampak buruk bagi kesehatan manusia dan rantai penyebarannya? Mari saksikan pemaparan langsung dari Dr. Siti Fadila, mantan Menteri Kesehatan Indonesia, hanya di Cerita Untung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersama kami sudah ada seorang ibu yang belakangan viral ngomongin nyamuk gitu ya. Sebenarnya banyak viral-viral yang lain juga, tapi kita bahas nyamuk dulu nih kalau nggak salah hari ini ya. Assalamualaikum untuk Ibu Siti, apa kabar Ibu? Baik. Alhamdulillah. TikTok-nya rame, Instagram-nya rame, ini Masya Allah, sehat Bu? Ya lucu saja. Hanya karena saya itu suka memperhatikan sesuatu dan kemudian speak up lah itu. Hobinya speak up, jadi ya selalu bikin ramai. Selalu bikin ramai, soalnya Ibu biasanya kalau mengungkapkan sesuatu juga dibarengi dengan data. Itu yang mungkin membuat orang jadi ibaratnya ya by data karena yang Ibu sampaikan. Nah ini darurat nyamuk ini kan lagi mulai naik ke permukaan Ibu ya. Ada yang bilang nih manfaatnya bagus gitu. Di sisi lain ternyata terbuka bahwa ada manfaat-manfaat yang ternyata banyak mudaratnya juga. Dan ternyata bukan dari Ibu juga gitu. Banyak lain juga meng-approve. Ini benar ternyata begitu. Nah, untuk teman-teman nih Ibu yang mungkin baru, apa sih nyamuk Wolbachia ini? Promonya gitu. Di awalnya kampanye apa? Dari segi bagusnya gitu ya. Nyamuk Wolbachia itu adalah nyamuk yang direkayasa. Jadi nyamuk Aedes aegypti. Nyamuk Aedes aegypti itu biasanya tugasnya menularkan sakit demam berdarah, chikungunya, Zika, yellow fever, dan sebagainya. Itu ada di sekeliling kita. Nah, kemudian ada seorang peneliti yang menemukan telur Wolbachia. Jadi Wolbachia itu sebenarnya nama bakteri. Bakteri yang berada di serangga-serangga. Nah itu ada bakteri Wolbachia yang ada di lalat, kemudian diselipkan di dalam nyamuk. Nah sebenarnya di lalat ya? Rekayasanya itu bahwa nyamuk diselipin Wolbachia. Wolbachianya si penelitinya dari Gajah Mada, sekarang dari profesor. Peneliti itu nothing wrong sih, bagus, penelitiannya bagus banget. Misalkan namanya Prof. Uut. Dia meneliti telur yang dia ambil dari yang diimpor dari mana itu Australia, dan kemudian ditanamkan di Aedes aegypti Indonesia, kemudian diuji klinikkan di lapangan apakah benar itu bisa menurunkan demam berdarah. Dan ternyata memang bisa menurunkan demam berdarah. Dan itu penelitiannya kan tentu saja pada sepotong waktu lah, tidak sampai 20 tahun atau 30 tahun. Nah, temuan ini nampaknya menginspirasi World Mosquito Program atau WMP. WMP itu NGO yang non-profit katanya di luar sana, yang tentu saja di belakangnya itu ada Pak Bill Gates. Ternyata Pak Bill Gates ngurusin nyamuk. Oh iya, dia hobi. Sedang hobi nyamuk. Hobi ngurusin nyamuk. Dia punya malah yang dia banyak sekali foto-foto. Dulu dia mengambil Aedes aegypti dari Jogja, terus dibawa ke Kolombia dan di sana diternakkan. Ya dia pengen meneliti aja sih. Nah nampaknya saya jadi bingung, maksudnya jadi penasaran penelitiannya itu untuk apa yang nyamuk? Itu binatang kecil, tapi bisa membunuh orang toh. Ini kayak film Ant-Man ya.
ada nyamuk, ada laler, ada semut gitu dipakai untuk suatu operasi militer gitu. Iya, iya kalau suka nonton film aja. Nah itu, nampaknya si WMP pengen lah meluaskan temuan dari Prof. Uut itu. Jadi original temuan itu dari Indonesia, Wolbachia? Iya, ada dari Indonesia, yang dipakai di Indonesia yang dari Prof. Uut. Kemudian entah bagaimana tahun 2022 Menteri Kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan SK untuk uji coba pada masyarakat. Nah yang dipilih itu 5, Semarang, Jakarta Barat, Bandung, Kupang, dan Bontang. 5. Kenapa 5 ini, Bu? Ini nggak tahu. Ini kemungkinan dianggap tinggi. Tinggi demam berdarahnya. Nah, dan itu sudah dilakukan. Saya waktu itu melihat artikelnya bahwa Menteri Kesehatan menyebar nyamuk sebanyak 150 juta di Semarang. Banyak amat, Bu? 100 juta. Saya kaget. Kok aku nggak tahu ya? Terus saya telepon teman-teman saya di Semarang, nggak ada yang tahu. Ibu lihatnya di koran itu? Iya, ya di media-media. Di media. Loh, you tahu nggak tempatmu disebarin nyamuk? Enggak ada pengumuman. Jadi rakyat tidak tahu. Disebarin segitu juta nyamuk. Waduh, saya kaget. Dalam keadaan saya kaget, tiba-tiba saya mendapat tamu dari Bali dan beramai-ramai tamu itu bersepuluh kalau nggak salah. Sampai saya kaget dengan ahli nyamuk, dengan ahli ekologi, dengan ahli ini. Mereka minta tolong Bu, please Bu, jangan sampai Bali disemprot juga, dibuangi nyamuk, apa disebarin nyamuk. Kenapa? Karena nanti takutnya para wisatawan nggak pergi dari ke Bali. Kami baru bangun dari COVID, Ibu. Kami udah trauma ketika COVID, Bu. Tolong. Jangan sampai terulang lagi. Janganlah sampai Bali disebarin nyamuk. Terdengar beritanya aja, jangan sampai ke wisatawan. Akhirnya saya speak up, saya bikin press conference. Dan ternyata sangat luar biasa, tuh kemudian jadi well informed di masyarakat. Tadinya masyarakat kan nggak tahu. Anda saya kaget nyamuk, masa iya sih 100 juta. Di Bali itu 240 juta. Rencana tuh. Boleh tahu di mana aja Bu rencana? Untuk ditunda nggak jadi. Setelah kita bicara, setelah rakyat Bali menolak, ternyata gubernurnya melihat kalau rakyatnya nggak mau ya nggak bisa. Iya, tapi yang di Semarang itu udah meluncur dulu. Bandung malah masih ada sisa disimpan sama wali kotanya. Loh, ini saya penasaran Bu. Begini. Caranya nyebar gimana Bu? Itu satu itu, 2 kalau yang sekelas Bill Gates itu kan pemikirannya makro ya. Pasti sesuatu impact yang urusannya orang banyak nih, impactnya. Lah ini nyamuk, dia mengurusin pasti ada sesuatu. Maksudnya kita jadi penasaran, gitu, apa sih gitu ya, kan penasaran itu ya. Kalau cuma melihat penelitian, ya boleh penelitian itu aktivitas akademis. Silahkan dengan metode yang betul dan ini sampai dia jadi profesor kan. Tapi kalau jutaan kan. Tapi untuk implementasi ke masyarakat ntar dulu mesti dipelajari dulu. Kalau jutaan kan berarti bukan perkara. Dan kalau yang mempunyai keinginan dan mempunyai sesuatu itu adalah Bill Gates, kita mesti berpikir 7 kali atau 12 kali. Belum selesai, kita baru pandemi kemarin. Kok nggak kapok-kapok gitu ya. Nah, Bu, yang mengerahkan jutaan itu bagaimana? Ini saya juga bingung nih, bagaimana caranya menangkar nyamuk? Jutaan terus ngebawanya bagaimana gitu ya? Mungkin ada caranya kali dari sana. Jadi itu telur yang ditaruhnya seperti di gelas gitu. Terus nanti dikasih pil, terus dikasih air sedikit, terus nanti beberapa hari dia akan jadi nyamuk. Dititipkan pada ibu-ibu di RT gitu, disebutnya ibu asuh. Ibu asuh nyamuk, ya Allah. Satu gelas itu berapa isinya? Nah, di situ isinya bisa itu bisa jadi 500, isinya berapa ribu di situ gitu loh. Berapa ratus di situ, jadi ya gelas-gelas nyamuk itu jumlahnya bisa sampai sekali lepas 80 juta. Sekali lepas 80 juta. Nah, sekarang kalau menurut Ibu, nanti kan tadi kan nyamuk tersebut diteliti yang kemudian bisa menekan Aedes aegypti tadinya, mutu demam berdarah. Kalau menurut Ibu akhir setelah yang Ibu
tahu akhirnya kemudian tidak sepakat, apa sih impact-nya sebenarnya dari Wolbachia? Jadi impact-nya terhadap ekologi, terhadap habitat itu belum jelas. Kira-kira efeknya setelah 3 tahun atau 5 tahun seperti apa nggak jelas. Di Sri Lanka itu 3 tahun kemudian terdapat nyamuk yang ganas banget. Di Singapura tadinya ikut, tapi ternyata kok timbul ada 50 klaster nyamuk baru, kemudian jumlahnya 2 kali lipat, terus memutuskan bahwa Singapura tidak ikut lagi, keluar dari program itu. Nah kalau kita mau di mana, kita mau ikut terus, apa kita menunggu efeknya yang buruk, gitu loh. Lalu bagus-bagus kok disebari nyamuk. Apa kita menunggu efek yang buruk baru stop? Nah gimana? Nah kalau kira-kira kalau dampaknya buat manusia terburuknya apa? Kalau dampaknya terhadap manusia dijanjikan bahwa itu menurunkan angka demam berdarah. Oke, demam berdarahnya turun. Tapi efeknya terhadap nyamuk yang lain bagaimana? Misalkan terhadap kuleks. Itu tidak dibahas. Padahal di dalam penelitiannya Prof itu nyamuk kuleksnya itu kelihatan meningkat. Nah ini kok kuleksnya kok nggak dibahas? Padahal kuleks ini membawa penyakit yang berbeda dengan Aedes aegypti. Di mana kuleks ini membawa Japanese encephalitis. Dan di Kulon Progo sudah ada 5 orang korban. Sakit apa itu? Jogja. Jogja itu tempat penelitiannya Profesor Uut itu yang selesai pada tahun 2020. Nah sekarang 2023 terjadi kejadian ada yang menderita Japanese encephalitis, radang otak, dan yang 1 meninggal, yang 3 masih parah. Nah, seharusnya penelitinya bertanggung jawab untuk meneliti apakah ini ada hubungannya dengan ini atau tidak. Ya, dan harus kemudian diumumkan. Nah, gitu. Saya jadi bukan curiga ya, jadi ingat bahwa pemerintah itu sedang menyediakan vaksin Japanese encephalitis untuk anak-anak di bawah umur 15 gratis. Jadi semua anak-anak di bawah umur 15 akan disuntik Japanese encephalitis vaksin. Vaksinnya. Nah, untuk apa? Apakah pemerintah takut kalau akan ada pandemik? Jadi vaksinnya sudah ada? Sudah ada. Nah ini yang berprasangka jadi udah ada, jadi ibaratnya virusnya belum ada, antivirusnya udah ada. Ya, kalau antivirusnya sudah ada kan, jangan-jangan mau ada pandemik Japanese encephalitis. Nah, saya mungkin terlalu curiga, tapi coba deh urut-urutannya. Dan mungkin nanti kalau ada Japanese encephalitis, please ingatlah saya pernah ngomong gini. Atau misalnya begini Bu, misalnya kemudian disebarkan juga misalnya Bu ya, kalau mungkin seperti prediksi Ibu gitu ya, mungkin nggak akan ada semacam seperti pandemi lagi. Bisa sangat. jadi. Bill Gates pernah bicara setelah COVID, negara-negara itu harus siap dengan kejadian-kejadian bioterorisme katanya. Dia sendiri dia juga ngomong nanti akan ada pandemi yang jauh lebih dahsyat daripada COVID. Beliau ngomong gitu? Ya, ada nanti kita punya ya nanti. Jadi maksudnya beliau bisa kita berikan potongan-potongan beritanya. Potongan beritanya. Itu kalau menurut Ibu cara penyebarannya gimana? Apanya? Cara penyebarannya apa seperti nyamuk yang lain? Penyebaran apa? Wolbachia ini. Menularnya kemudian kan ini sepertinya. Enggak, jadi Wolbachia itu justru baik, justru untuk nanti Aedes aegypti yang punya telur Wolbachia di dalam tubuhnya itu tidak bisa menularkan demam berdarah. Oke, demam berdarah terkendali, tapi apakah penyakit yang lain juga terkendali itu loh? Ya justru malah jadi yang. Kenapa tidak disediakan vaksin untuk demam berdarah misalkan? Yang disediakan vaksin malah untuk Japanese encephalitis. Oh, masuk akal. Jadi ibaratnya begini,
tadinya ini demam berdarah, guys. Tinggi nggak sih Bu sebenarnya? Biasa aja kan ya? Demam berdarah di Indonesia itu tinggi atau nggak? Apanya? Angkanya tinggi apa nggak? Angka demam berdarah? Tidak. Biasa aja kan sebenarnya? Nah, kan nggak ada berita. Nggak ada berita ya? Nggak ada berita. Maksudnya kayak seperti orang kalau Dan angkanya kematian tetap nggak naik. Iya, maksudnya bukan sesuatu yang kemudian bukan sesuatu darurat yang gitu ya. urgent. Kemudian datanglah nyamuk. Nih guys, maksud ini ilustrasi bodoh aja nih saya nih, sebagai bukan seorang ahli ya. Tapi nanti mungkin dikoreksi Bu kalau salah. Ini ada penyakit demam berdarah, angkanya nggak terlalu tinggi sih sebenarnya. Kemudian disebarkan nyamuk yang memiliki kemampuan untuk menekan ini. Nah, gitu. Maksudnya ini kan kayak semacam kalau tanaman kiri cangkok gitu ya. Diberikan sesuatu benih yang bisa menekan ini. Ya. Nah, ketika ini hadir menggantikan posisi ini, tapi ternyata nyamuk yang ada di peredaran itu bukan cuma nyamuk Aedes aegypti, tapi ada juga nyamuk apa tadi? Culex. Nama nyamuk Culex ini. Yang tertekan Aedes aegypti-nya. Aedes aegypti populasinya tertekan. Iya. Tapi ininya bisa Belum kemungkinan tentu. jadi membesar. Ya. Nah, dan ini menyebabkan penyakit Japanese invalid itu. Nah, sekarang vaksinnya sudah ada. Ya, nah itu dia. Jadi gini. Mungkin sekarang itu hanya studi implementasi. Yang namanya studi itu adalah uji coba. Kalau uji coba berarti rakyat kita, masyarakat kita dipakai kelinci percobaan dong. Diuji cobakan pada masyarakat. Ini coba sakit demam berdarah apa enggak gitu ya? Oh, ternyata demam berdarahnya turun. Itu kan berarti kan kelinci cobanya kan masyarakat kita. Iya. Nah, dalam hal ini seharusnya harus ada informed consent. Itu ada perjanjian. Oke, saya mau. Lah, kalau masyarakat memang bersedia baru bisa dilakukan. Kalau masyarakat menolak ya sebetulnya nggak boleh. Itu hak asasi manusia. Ya, benar. Mau nggak kamu tak ganggu nyamuk? Aku nggak mau. Ya udah nggak jadi. Nggak jadi mestinya. Tapi kan sekarang belum dikeluarkan kan selain di Semarang kan? Udah disebarkan tapi nggak pakai izin. Nanya. Pokoknya masyarakat nggak mau harus mau tak ganggu dengan nyamuk gitu loh. Nah, itu uji coba yang tujuannya baik. Nah, itulah yang saya tuh merasa kenapa sih masyarakat kita udah susah begini dipakai kelinci percobaan. Mungkin orang Indonesia tuh tipe-tipe yang baik hati, tangguh. Soalnya sakit apa aja sakitnya masuk angin. Sakit apa aja bilangnya masuk angin. Dikerokin selesai katanya gitu ya. Ada nyamuk ceplek. Ceplek doang. Ada nyamuk ya. Kalau menurut Ibu sarannya apa, Bu? Apanya? Sarannya untuk masyarakat atau juga mungkin untuk pemangku kebijakan? Ya, untuk masyarakat, saya hanya ingin melindungi masyarakat dari hal-hal yang tidak baik dari program ini. Tetapi kalau memang program ini akan digelar, mestinya harus terbuka, harus semua masyarakat tahu buruk dan jeleknya. Dan kalau ada side effect di mana masyarakat menderita, itu kemana si masyarakat ini mendapatkan penggantian atau kalau sakit ya siapa yang mau ngobatin, kalau ada apa-apa siapa yang, kalau ada yang mati misalkan, kan kita nggak tahu jangka panjangnya. Nah itu dia. Jadi saya ini bekas Menteri Kesehatan, yang saya juga peneliti, yang saya pernah melawan WHO karena WHO bohong, dan saya pernah nyetop pandemik flu burung. Untuk saya nggak ada kepentingan apa-apa, nggak akan jadi presiden, nggak akan jadi menteri lagi, nggak akan jadi apa-apa. Saya hanya concern bahwa masyarakat ini harus dilindungi, masyarakat harus paham kalau ada program ini, itu aja. Mudah-mudahan ya masyarakat kita kemudian lebih teredukasi dan juga aware dengan hal ini, dan juga jangan malu untuk bilang jangan nggak pede untuk bilang. Ingat kami masyarakat punya hak tahu dan punya hak menolak. Benar. Bu, apakah ini kan ini sedikit pertanyaan, biasanya kalau kita ngomongin kayak semacam Bill Gates itu kan katanya dekat dengan, atau juga mungkin ada fenomena di dunia perpolitikan gitu,
yang bentuknya namanya senjata biologis gitu. Apakah nyamuk itu juga bisa termasuk jadi salah satu senjata biologis? Ada ilmu pengetahuan yang menyebutkan bahwa nyamuk bisa dijadikan senjata biologi. Bisa, saya bilang bisa itu saya tidak menuduh Wolbachia itu senjata biologi, tapi bisa. Artinya struktur nyamuk itu bisa digunakan untuk senjata biologi. Itu satu, ada artikel seperti itu. Ya mungkin dengan adanya info ini membuat kita lebih teredukasi dan lebih aware. Ya, teredukasi. Jangan terlalu naif. Terlalu naif. Kalau itu memang maksudnya baik, misalkan kita pas demam berdarahnya tinggi, dikasih program PSN, dikasih 3M, dikasih apa-apa tetap tinggi terus lah, kita butuh nyamuk gitu. Nah, iya. Tapi kalau ini kan tenang-tenang, kenapa mendatangkan nyamuk? Wong kita ada nyamuk 3 aja bingung yang begini-begini kan? Iya, lama-lama rakyat laku tuh Bu. Insyaallah. Nah itu dia. Saya belum tahu bagaimana akibatnya di Semarang ya. Mestinya ada yang lapor. Itu kapan kejadian? Bulan lalu atau? Bulan lalu. Bulan lalu ya, belum ada. Yang ketika itu kebetulan disebar, besok paginya suhu itu 43 derajat. Panas ya? Oh panas. Saya berdoa mudah-mudahan nyamuknya pada mati lagi. Iya benar-benar. Lagi zaman kemarin belum ada hujan ya? Waktu itu. Yang pada waktu panas-panas itu nyamuk disebar. Alhamdulillah, mudah-mudahan apapun yang terjadi kebaikan buat kita bersama. Terima kasih Ibu Siti untuk waktunya. Insya Allah kita akan undang kembali jika tiba-tiba memang wah seperti apa dikatakan Bu Siti benar kejadian, kita mesti ngobrol lagi. Ya, ini saya bukan hanya menuduh, bukannya mempredik, tapi itu yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan tidak terjadi apa yang saya khawatirkan. Dan ini kita semua berterima kasih dengan early info ini ya, karena walaupun bagaimana juga pandemi cukup mengagetkan gitu kan. Ya, jadi maksudnya biar tidak terulang. Trauma gitu. Biar nggak terulang, tentu juga masyarakat perlu siap-siap dengan apapun yang terjadi dan juga perlu lebih kritis untuk berbagai hal, apalagi urusannya dengan kesehatan. Terima kasih Bu Siti untuk waktunya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Dan jangan lupa teman-teman, jika dirasa ini bermanfaat, monggo silahkan di-share dan juga jangan lupa untuk komen di YouTube kita, Cerita Untung. Kita tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.